Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurdianti, NIM 20022033, ruangan AP reguler 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Langsung saja, faktor penyebab perubahan sosial. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang menguntungkan atau positif maupun yang tidak menguntungkan atau negatif. Contoh perubahan yang positif adalah perubahan pola pikir masyarakat dari pandangan yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki menjadi 2 anak saja cukup. Adapun perubahan yang menimbulkan pengaruh yang negatif misalnya adalah penggunaan mesin-mesin industri untuk menggantikan tenaga manusia yang dapat menyebabkan munculnya pengangguran dalam masyarakat. Sementara itu, Sir Jono Sekanto menyebutkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial sering diartikan sebagai sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial, maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Definisi perubahan sosial biasanya lebih mengacu kepada sebuah perubahan struktur maupun fungsi yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut contoh beberapa perubahan sosial yang pernah terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, contoh perubahan lambat. Contohnya seperti proses modernisasi yang terjadi dalam sistem perbankan, transportasi, ataupun dalam hal spesialisasi sebuah pekerjaan. Yang kedua, contoh perubahan cepat. Misalnya seperti sebuah revolusi yang direncanakan pemerintah sebagai program untuk melaksanakan sistem dan cara kerjanya. Yang ketiga, contoh perubahan kecil. Sebagai contoh perubahan mode pakaian atau mode rumah, hal ini tidak akan memberikan pengaruh secara langsung dalam lembaga suatu masyarakat. Yang keempat, contoh perubahan besar. Contoh perubahan besar yaitu perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis yang berdampak terhadap sistem kerja wilayah industri tertentu. Yang kelima, contoh perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh yaitu tokoh masyarakat ataupun komunitas mahasiswa yang dibentuk untuk membawa perubahan yang berfungsi untuk mempengaruhi masyarakat dengan rekayasa atau planning sosial. Pengaruh perubahan sosial menurut ahli. Yang pertama, perubahan sosial menurut Gilling. Pengertian perubahan sosial menurut Gilling yaitu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial menurut Selo Soemarjan. Selo Soemarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Yang ketiga, pengertian perubahan sosial menurut Emile Durkheim. Menurut perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Yang keempat, pengertian perubahan sosial menurut Max Weber. Menurut Max Weber, perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Dan yang keenam, pengertian perubahan sosial menurut Pasurji Suparlan. Pasurji Suparlan mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status hubungan keluarga, sistem politik dan kekuasaan maupun penduduk. Perubahan sosial, realitas dan proses, di mana dirasakan bahwa perubahan sosial sebagai proses adalah suatu kenyataan, yaitu kenyataan realita yang dibuktikan oleh kejadian-kejadian antara lain seperti depersonalisasi, adanya frustasi dan apati atau kelumpuhan mental, pertentangan-pertentangan dan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai norma-norma yang dianggap mutlak. Realitas sosial dan contohnya. Realitas sosial. Konotasi umum dari istilah realitas dalam kehidupan sehari-hari adalah kenyataan atau yang nyata. Para pakar sosiologi di Indonesia juga sering menggunakan istilah realitas dan kenyataan secara bergantian dengan maksud yang sama.
Contoh realitas sosial. Yang pertama, masyarakat. Kedua, sekolah. Ketiga, keluarga. Dan keempat, negara. Beberapa perspektif perubahan sosial. Yang pertama, perspektif evolusi. Kedua, konflik. Ketiga, fungsionalis. Keempat, siklis. Perspektif teori tentang perubahan sosial yaitu struktur, fungsional, dan psikologi sosial. Teori perubahan sosial yang pertama, teori evolusi, yang kedua teori revolusi, yang ketiga teori siklus, yang keempat teori fungsional, dan yang kelima teori konflik. Sifat manusia menurut teori perubahan sosial. Ibnu Khaldun menyatakan sifat bawaan manusia adalah agresif. Karena seperti Hobbes, Khaldun yakin bahwa orang harus mempunyai kekuasaan yang kuat terhadap manusia untuk mengendalikan keagresifan mereka. Begitu pula teoritis lain menekankan bahwa individu adalah produk dari lingkungan sosialnya. Singkatnya, semua teoritis memandang manusia sebagai makhluk yang mampu berperilaku secara bebas dan dapat mempengaruhi perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.